Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik bidang studi matematika tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Dengan KD yang akan kita pelajari, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, untuk anak-anak ibu, perhatikan buku paket tema 6 dari halaman 46 sampai 47. Anak-anak ibu boleh membacanya. Itu tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, setelah itu nanti perhatikan dari setiap paragraf tuliskan kalimat utama dan gagasan utamanya. Contohnya kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya perhatikan teks non-fiksi. Teks sebelumnya merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri dari 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Perhatikan pengertian gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Nama lain gagasan utama. Tahukah kamu, gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, ide pokok, pokok pikiran. Cara menentukan gagasan utama. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis secara jelas dalam teks maupun tidak, atau disebut dengan tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. 1. Membaca teks dengan cermat. Kemudian menjawab pertanyaan, apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut? 2. Menemukan kalimat utama pada paragraf dan menyimpulkan gagasan utamanya. Menentukan gagasan utama dari kalimat utama. 1. Mengambil dari kalimat utama. 2. Mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. 3. Membalik kata-kata dalam kalimat utama atau menyimpulkan. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Di dalam paragraf hanya ada 1 kalimat utama. Kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah untuk menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya, letak kalimat utama pada paragraf. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah merupakan kalimat utama berada di awal paragraf.
Sedangkan paragraf induktif, kalimat utama berada di akhir paragraf. Mengidentifikasi kalimat utama dan gagasan utama. Teks dari hak sebagai warga negara Indonesia. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf. Kalimat utama dari paragraf pertama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Sedangkan gagasan utama, hak warga negara Indonesia. Kalimat utama dari paragraf kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya, hak mendapat perlindungan hukum. Kalimat utama dari paragraf ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf. Dari paragraf keempatnya, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kalimat utama dari paragraf kelima, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya, hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, untuk anak-anak ibu, coba dibaca paket tema 6, halaman 52 sampai 53. Itu tentang ragam tarian di Indonesia. Gagasan utama paragraf teks ragam tarian di Indonesia. Di paragraf pertama, pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, jenis tari kreasi. Paragraf ketiga, bentuk karya tari kreasi. Nah, untuk anak-anak ibu, demikian materi kita untuk bahasa Indonesia hari ini. Nah, perhatikan untuk latihan soalnya. Bacalah teks berjudul Mengenal Tari Merak Asal Jawa Barat dari buku LKS tema 6 halaman 45. Kemudian tentukanlah gagasan utama masing-masing paragraf. Nah, demikian materinya. Ibu harap dikerjakan dengan bagus. Dibaca dulu, baru dikerjakan. Ya, buat anak-anak ibu tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.